Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah salat zuhur. Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari keempat bulan Dzulhijjah dari kata hajjah yaitu hajjan, artinya semua kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mungkin hadis ini sering disampaikan, sering dikomandangkan ya ketika sudah masuk pada bulan Dzulhijjah. Mamin ayyamin a'zamu indallah subhanahu wa la habba ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi ayyamil ashri. Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Ta'ala untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Maka fa'ak sirut tahdid wa takbir wa tahmidah, perbanyaklah pada saat itu takbir dan tahmid. Ini takbir, tahlilnya, tahmidnya yang dipahami di Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar ucapan, namun ucapan itu juga perlu untuk menguatkan, untuk dimasukkan di dalam hati, kemudian menjadi sebuah gerakan. Ya, jadi dengan tahlilnya ya di Muhammadiyah la ilaha illallah, mentauhidkan Allah itu diwujudkan dalam bentuk amal ya. Bahkan kalau kita teruskan dengan takbir ya, takbir Allahu Akbar, seluruh apa yang kita lakukan diluruskan niatnya untuk membesarkan nama Allah, bukan membesarkan nama orang per orang ya, bukan membesarkan nama kebanggaannya karena punya jabatan, bukan, tapi dalam rangka membesarkan, menjunjung tinggi agama Allah serta tahmid alhamdulillah. Maka bagaimana kita menjadi orang yang banyak mensyukuri kalau kita melihat bahwa ujian-ujian dalam kehidupan seperti orang diuji sakit itu ada 3 model. Ada yang mencela, ada yang marah ketika diuji sakit, apalagi sakitnya berkepanjangan ya, sakitnya membuat aib pada dirinya. Kemudian ada yang sabar ya, sabar itu menahan diri, tidak suudzon kepada Allah. Ada yang tingkatan ketiga itu ridho dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, jadi sikap menerima. Namun tingkatan sabar yang sangat tinggi itu adalah di atas ridho terhadap apa yang diterimanya, itu adalah syukur. Ya, bagaimana ketika sakit? Nah, ini para perawat, dokter, seluruh memotivasi pasien supaya masuk pada tingkatan keempat, yaitu di saat diuji dengan sakit pun tetap dalam keadaan syukur. Nah, untuk bisa mencapai itu dibutuhkan ilmu. Ya, jadi kaitannya dengan alhamdulillah Allah memberikan seperti yang diucapkan oleh Nabi Ayub, tolong diajarkan itu, tolong dibisikkan itu di samping pasien. Kalimat diulang 3 kali karena Allah menjanjikan bahwa Allah yang Maha Penyembuh, yaitu yang diucapkan oleh Nabi Ayub,
di surat Al-Anbiya ayat 83, Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. 3 kali, Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa mudarat, cobaan dari Allah. Ya, saya yakin orang itu tidak semuanya suka dengan sakit itu. Ya, kemudian wa anta arhamur rahimin, namun engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, ini kan citra dakwah kita harus muncul, pasien itu juga harus dapat bimbingan. Kasihan kalau sakit terus mencela, menyalahkan Tuhannya, berkata-kata yang tidak bagus. Ya, nah untuk itulah maka bagaimana menyikapi bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Minggu lalu saya besuk yang kena lupus ya, kena lupus itu kan sudah beberapa organ yang sudah itu nampaknya sudah ke arah putus asa. Kemudian saya cerita, cobalah bisa toh masih baca Al-Quran, walaupun belum nggak bisa duduk bisa, coba baca Ar-Rahman. Bukan menyembuhkan Ar-Rahman itu supaya ingat pada nikmat Allah yang lebih banyak daripada derita yang diberikan oleh Allah. Tujuannya ke situ. Ya, kalau nggak ngalami, karena saya ngalami dulu, baca. Jadi untuk bisa senyum, bisa menerima itu perlu penguatan. Kenapa Nabi Ayub kok mengatakan seperti itu? Ini adalah bentuk kasih sayang Allah, diyakini sebagai ungkapan rasa syukur karena Allah hendak mengangkat derajat keimanan. Ya, orang kalau disuruh sholat, disuruh ini mudah sekali ya, disuruh korban mudah. Tapi bisa nggak tauhidnya, la ilaha illallah, tahmidnya itu ya diterapkan ketika kondisi mendapatkan ujian dari Allah yang memang berat. Nah, ini hal-hal yang seperti ini itu memang perlu. Artinya bukan hanya secara seremonialnya di dalam agama itu, namun agama itu mengajarkan berkaitan dengan kaitannya dengan ibadah-ibadah itu untuk menguatkan ya manusia supaya menempatkan dirinya sebagai makhluk Allah yang punya Tuhan untuk menjadi Allahus Samad. Satu-satunya sebagai tempat sandaran yang bisa memberikan pertolongan di saat siapapun orangnya tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga kalau di 10 Dzulhijjah disuruh memperbanyak tahlil, takbir, tahmid, ini sudah dibuktikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam mentauhidkan Allah, yang itu dibimbingkan pada istrinya, kemudian ditiru oleh anak-anaknya. Ya, sehingga pengertian di sini adalah kaitannya dengan lebih banyak mengingat Allah. Nah, ibadah yang paling banyak, yang sangat tinggi di dalam ingat kepada Allah, dalam berkomunikasi dengan Allah adalah salat. Ya, dan yang dihisab pertama kali bukan haji, bukan puasa, bukan yang lainnya, tapi adalah salat. Kajian bulan lalu ya, bagaimana seorang sahabat yang ingin dekat dengan Rasulullah di surga nanti, dia lakukan bersusah payah menyiapkan air Rasulullah untuk dijadikan untuk wudhunya dan buang hajat. Kamu mau apa yang kamu minta? Aku hanya ingin dekat dengan engkau ya Rasul di surga. Maka Rasulullah
menyampaikan ya, bantulah aku untuk dirimu. Ya, bantulah aku untuk dirimu. Ya, apa? Fa ini ala nafsika bikasratis sujud, memperbanyak sholat. Kalau mau dekat dengan aku, ya. Jadi di apa? Seperti sahabat Bilal ya, yang Rasulullah menanyakan amalan yang paling kau sukai di dalam Islam itu apa? Kalau saya wudu, saya salat, ya, kemudian memohon hajat dan minta ampun kepada Allah. Nah, Bilal itu tahu diri. Kalau amal dari sisi harta kurang ya, maka tolonglah dijawab ya, teman-teman yang masih habis ini Rike langsung balik gitu loh ya. Padahal sholat ba'diyah itu paling 5 menit gitu ya. Ini kok masih belum jadi gerakan kayaknya di tempat kita ini. Banyak kan yang terus meninggalkan habis salam ya. Ini kalau ini kan sesekali, tapi kok jadi kebiasaan sayang sekali. Padahal ya 5 menit saya yakin cukup itu. Untuk membiasakan, kalau sudah terbiasa, maka sesibuk apapun Allah akan memberikan peluang. Tapi kalau terus merasa sibuk, ya, maka akan dibuat sibuk oleh Allah gitu loh ya. Ini sayang sekali. Coba bagaimana berdakwah pada teman, digeret sholat sih, ba'diyah sih, itu kan? Ya, qabliyah dulu. Ayo cepat-cepat, biar apa? Bisa tahiyatul masjid, masa pulang terus gitu loh. Ya, Bilal itu tahu diri dia, karena tidak bisa beramal dengan sekian banyak hartanya. Maka dia yakin kalau yang dihisab pertama kali adalah sholat. Dia kuatkan sholatnya. Sehabis wudu dia sholat, yang disebut dengan syukrul wudu. Ya, jadi untuk bertaubat, satu sisi orang menyebut taubat ajat itu sebenarnya syukrul wudu ya. Jadi mamen rajulin yudribu dzamban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli. Jadi tidak ada ya dosa ya yang kemudian jika terus berdiri mengambil wudu kemudian sholat dan istighfar illa ghafarallahu, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Itu terkait dengan sababun nuzul turunnya ayat 133 surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu, itu yang dibacakan oleh Rasulullah. Maka kalau merasa sudah banyak sekali dosa-dosa setiap hari, maka habis wudu lakukan itu. Maka kalau telat-telat sholatnya tentunya banyak peluang yang kita tinggalkan. Ya, jadi bukan amal yang lain. Yang dihisab pertama kali adalah sholat. Sholat kita harus diperhatikan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Jumlahnya iya. Kenapa? Karena di sholat sunnah itu menutup ketidaksempurnaannya pada sholat wajib, menutup dosa-dosa. Nah, sehingga nanti akan terbentuk sebuah kepribadian orang yang sholat itu tentunya tidak akan misu-misu. Orang sholat itu tergerak untuk menolong orang lain. Nah, kok masih seperti itu? Dia sholat begitu, jangan sholatnya yang disalahkan. Ya, orang yang melakukan sholat itu yang tidak paham. Kenapa? Karena fungsi sholat bukan tujuan ya, fungsi. Ya, anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji itu perilaku binatang ya. Kayak binatang itu kan, coba lihat ayam. Ayam itu kalau makan terus bukan anaknya yang didahulukan ya, bahkan anaknya diserang kalau ngerecepi gitu ya. Ya itu ya medit, itu termasuk bagian perbuatan ya keji. Nah, maka di bulan-bulan ini adalah bulan terpadu antara ibadah jasmaniyah, rohaniyah, sama maliyah, sama harta.
Ya, jadi untuk itulah bagaimana orang yang sholat itu hendaknya menyelamatkan diri dan orang lain. Ya, sehingga ini yang kalau haji memang sih idealnya melaksanakan ibadah haji dan umroh ya di bulan-bulan itu ya. Jadi beberapa petugas ya, Dr. Salahuddin dan Dr. Nana kayaknya ya yang berangkat ya. Maka kita ini tidak bisa melakukan itu ya. Bisa tidak kita mencari amal ibadah yang sebanding nilainya yang sebanding dengan itu ya, apa ya, sholat. Maka ketika yang mau ramai-ramai ikut bersama Rasulullah karena tua, karena harus menjaga keluarganya, tidak bisa umroh, sudah sholatmu di tempat ini itu sama dengan umroh gitu ya. Walaupun nggak sama, umroh itu ke Mekah kan, sholat di masjid di sini. Nah itu untuk memotivasi. Jadi kalau peluang ini tidak kamu peroleh, cari yang lain. Kadang-kadang nggak mau sholat sunnah kok wis kakean amal gitu loh. Sudah kok kakean pahala. Ya maaf ya, kita punya kewajiban untuk mengingatkan satu sama lain. Kenapa? Kita langsung ditiru orang. Oh di Masjid Al-Furqan itu ya Allah luar biasa, nggak meninggalkan sebelum Mbak Dia datang itu langsung, tidak langsung duduk, tapi melakukan sholat. Nah, ini hal-hal yang seperti ini dakwah bilhal. Kita menunjukkan dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan. Nah, ini yang pertama, sehingga wayat kurus Allah fi ayyamin ma'lumat dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang terkait dengan haji. Ya, kita diharapkan mengingat Allah pada hari-hari yang dimaklumi, yang ditentukan. Ya, jadi zikir ini ya, kalau kita melihat pada ayat 21 surat Al-Ahzab itu ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Banyak mengingat Allah. Zikir yang dimaksud adalah yang sempurna, yaitu sholat. Karena apa? Mengingatnya Allah di dalam sholat itu terpadu antara lisan, hati, dan perbuatan. Ketika kita bilang Allahu Akbar, tangan kita diangkat. Ada 4 tempat yang harus mengangkat tangan. Ya, di dalam sholat ya, takbiratul ihram, ada yang bolak-balik angkat tangan gitu ya. Takbiratul ihram, kemudian mau ruku angkat tangan. Banyak yang mau ruku itu langsung lututnya dipegang. Harusnya angkat tangan dulu, i'tidal angkat tangan, bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga itu angkat tangan. Nah, ketika angkat tangan, lisan kita bilang Allahu Akbar, tangan kita diangkat, kemudian hati kita besarkan nama Allah. Yang bisa menggerakkan tanganmu itu hanya Allah. Hanya Allah. Ada saudara kita yang stroke, tangannya nggak bisa angkat sehingga sholatnya harus begini, begini nggak bisa ngangkat tangan. Ada yang sehat tapi berat untuk angkat tangan. Kok sehat kalau kerja luar biasa, tapi kalau disuruh sholat kok berat sekali. Apalagi disuruh ke masjid gitu ya. Kasihan gitu orang yang seperti itu, perlu kita basyiru wala tunafiru, gembirakan mereka. Bagaimana juga mereka melakukan ibadah itu dengan sempurna. Jadi itulah yang dimaksud ingat Allah. Ada beberapa ibadah yang memang sangat pokok pada hari-hari yang ditentukan, sehingga makna mengingat Allah ya itu lebih konotasinya kepada perintah untuk banyak melakukan ibadah sholat. Nah, namun ibadah sholat ini juga perlu kita ketika berjamaah kita bersama dengan mengikuti imam. Namun ketika sholat sunnah, coba belajar untuk kalau kita lihat bahwa di dalam doa-doa sholat itu
Ya, itu ada taubat, ada hajatnya, ada minta ampun kepada Allah. Ya Allah, jauhkan antaraku dan dosa-dosaku dari masa lalu saya, jangan dipertemukan lagi ya Allah. Itu kalau paham itu kan indah jadinya, kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Bahkan ketika turun surat Ali Imran 190 itu ya, Rasulullah izin kepada Aisyah untuk beribadah semalam suntuk. Kemudian Bilal menegurnya, Rasulullah itu loh, kenapa kok masih menangis gitu ya, kok masih menangis, kemudian kok masih melakukan ibadah segitu, padahal Aisyah juga mendukungnya. Sudah surga itu, sudah kunci surga sudah dipegang oleh Rasulullah. Untuk itulah, karena Allah menjawab, saya minta innaka la tukhliful mi'ad, itu di ayat 193 itu ya, bahwa Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami beserta orang-orang yang baik. Allah sudah fastajaba lakum rabbukum, Allah sudah mengabulkan. Rasulullah akan dimatikan dalam keadaan ya seperti orang-orang yang berbuat baik, kemudian tidak dihinakan di akhirat, sehingga Rasulullah itu malu kalau tidak meningkatkan ibadahnya. Nah, kita yang tidak jelas itu kadang-kadang masuk surga kelas berapa gitu ya, kok ya kenapa ya, mungkin karena masih belum merasakan nikmatnya hubungan sholat dekat dengan Tuhannya itulah, maka yang satu dengan yang lain hendaknya memperbanyak saling watawasau bil haqqi itu di situ. Ya puasa yang nggak biasa puasa Senin Kamis, coba lah. Kenapa? Kita tempatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seakan-akan, karena wal fajri wal layalin ash wasyafi wal watr. Bisakah kita ya setidaknya 60% lah seperti 10 terakhir di bulan Ramadan? Sikap kita bisa nggak seperti itu? Ya, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran ya, insya Allah apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini dari Ibnu Abbas, barang siapa membaca Al-Quran maka dia tidak akan dikembalikan ke usia tua renta, pikun kembali seperti anak kecil. Membaca di sini dengan angan-angan sak maknane, jangan dibaca saja, tapi berupaya untuk mentadabburi apa kandungan apa yang ini itu syaratnya supaya tidak pikun. Bahkan ada doa ya, ini mohon juga pada perawat yang sering bersinggungan dengan pasien, kalau binro yang bertugas itu kan cuma sesaat gitu ya, cuma sebentar kan. Allahumma inni anquradda ila ardhanil umur ya, ini jangan sampai dimasukkan pada usia pikun ya. Allahumma inni anquradda ila ardhalil umur, ada ikhtiarnya mengasah otak kita untuk berkomunikasi dengan Allah dengan membaca ayat-ayat Allah maupun yang ayat-ayat kauniyah ya. Jadi ini beberapa hal yang mari kita tingkatkan di hari-hari ke-10 ya, jangan dilewatkan begitu saja, karena tahun depan kita belum tentu kita menangi ya, belum tentu kita masih ada di dunia ini. Maka itulah cara kita mensyukuri ya, sambut apa yang menjadi kesukaan Rasul. Maka nama Muhammadiyah itu bagaimana warganya semua yang terlibat itu beramal seperti Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini ya, mudah-mudahan terus nanti saling bertawasau bil haq, jangan sampai punya pikiran bahwa itulah tanggungannya sendiri, enggak begitu. Yuk salat dulu ya, salat dulu, mungkin sehari sekali 2 kali, kadang-kadang pekiruh gitu ya. Ya ini jangan masuk surga sendirian, surga itu luas, sepi nanti kalau cuma yang soleh itu yang masuk aja juga
teman-temannya yang lain ya untuk masuk surga, karena surga itu luas, seluas langit dan bumi. Kalau sedikit kita kesepian di situ nggak enak, konsolnya yang kelak enak gitu loh. Jadi mengawali berat kayaknya ya, ngajak temannya ikhlas saya ojo keburu itu berat ya, berat sepertinya, kecuali Pak Besanti biasanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum.